Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang Ibu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indria Fida, dietitian yang bertugas pada hari ini. Jadi kedatangan Ibu kemari dan di sesi kali ini tujuannya kita adalah untuk menggali solusi makanan yang bergizi yang cocok dengan kondisi penyakit Ibu saat ini. Lalu proses yang akan kita lalui, yang pertama kita akan melakukan pengukuran antropometri, yaitu meliputi pengukuran tinggi badan, berat badan, tinggi lutut, lalu lingkar lengan atas, mengukur lingkar lengan atas. Lalu saya akan menggali data seputar data biokimia yang sudah Ibu berikan dari rekam medis ini. Lalu saya akan menggali data asupan makan selama 3 bulan terakhir juga. Lalu saya akan menjelaskan mengenai penyakit Ibu, mengenai penyebabnya, dan kita akan mencari jalan keluar melalui intervensi atau kesepakatan diet yang akan kita tetapkan nanti. Untuk waktunya selama 30-40 menit, apakah disetujui Ibu? Iya, Mbak. Baik, untuk kerahasiaan data klien pada saat ini Ibu bisa terjamin. Sampai saat ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Mbak. Sengaja. Baik, kita akan mengukur antropometri dulu ya Bu. Kita ukur berat badan. Silakan berdiri Bu, saya cek dulu nih Bu. Baik, silakan berdiri. Apakah Ibu tidak mengantongi handphone, jam tangan sebelumnya? Enggak Baik. ada. Baik, silakan lihat. Ibu bisa minta tolong roknya diangkat sedikit. Saya permisi untuk melihat. Bisa tolong turun lagi Bu, lalu naik lagi. Turun Apanya, Mbak? turun dari timbangan lalu naik lagi Bu. Bentar, maaf. Iya, silakan. Lihat ke depan nggih Bu. Saya permisi lihat 45,3. Silakan turun. Lalu selanjutnya pengukuran tinggi badan. Permisi ya Bu, bisa tolong didekatkan ke tembok kakinya. Mundur lagi untuk tumitnya Bu. Saya memastikan untuk menempel, yaitu tumit, bokong, dan baik, tangannya sudah menggantung. Permisi ya Bu, saya ingin menurunkan ikatan rambutnya sedikit. Baik. (147). Silakan Bu. 147. Bisa tolong berbaring di sini Bu. Kita akan mengukur tinggi lututnya. Permisi ya Bu, saya berada di sebelah kiri Ibu. Bisa tolong diangkat Bu rok dan celananya sedikit sampai terlihat lututnya. Baik, saya izin menekuk selama 90 derajat dalam mengukurnya. Saya izin menandainya ya Bu dengan
26 sudah selesai Bu. Silahkan untuk duduk kembali. Saya izin mengukurkan lengan atasnya nih Bu. Ingin memastikan dulu apakah Ibu kidal? Enggak. Nah, saya akan mengukur bagian tangan di sini. Silakan diangkat Bu sampai sebahu. Baik. Di sini Bu. Saya cari tangannya dulu. Saya izin nandain ya Bu. Iya, Boleh dilipat. Saya izin nandain ya Bu. Iya. 26,5. Apakah terlalu rapat Bu? Enggak. Baik, 26,5. Terima kasih Bu. Jadi Ibu, dari rekam medis yang saya terima ini data yang saya terima ini didapatkan gula darah Ibu tinggi, namun tekanan darah normal, nadi normal, dan HbA1c tinggi, yang menandakan bahwa Ibu menderita diabetes mellitus dan sudah terdapat gula yang cukup tinggi di darah dalam jangka waktu yang lama. Ini kalau boleh tahu sudah berapa lama Ibu menderita didiagnosis diabetes? Sudah 4 tahun Mbak, tahun 2016. Baik, aktivitas sehari-harinya apa Bu? Di rumah Mbak. Baik. Selanjutnya saya akan menggali data tentang asupan makan selama 24 jam terakhir Bu. Hari ini jam 8, tanggal 18, berarti pada tanggal 17 di 24 jam terakhir itu. Yang pertama dikonsumsi apa Bu? Saat pagi jam 7. Kemarin ya Mbak ya? Iya, kemarin. Pasang sehari itu Mbak. Oh baik. Oh pagi ya Mbak ya? Iya pagi. Mungkin mengkonsumsi teh Iya, gitu. teh ya. Iya. Agak manis sedikit sama 1 buah kue bakpia. Baik. Berapa banyak Bu? Hanya 1 buah Mbak. Baik. Lalu kue bakpianya juga berapa banyak Bu? 1 buah. 1 buah Bu. Lalu ada lagi yang dikonsumsi Bu? Itu. Apakah ada yang dikonsumsi pada saat setelah jam 7? Setelah jam 7 nggak ada, cuma itu aja. Baik. Yang dari jam 9 itu. Kalau jam 8 ya saya makan itu OTT Mbak. Iya. Jam 8. Seberapa banyak Bu? 2 biji. Baik. Saya izin menampilkan gambar OTT-nya ya Bu. Apakah sebanyak ini? Berapa buah tadi Bu OTT-nya? 2 buah. Apakah sebesar ini Bu? Kurang kecil sedikit, kurang dari itu. Baik. Lalu setelah jam 8 ada mengkonsumsi apa lagi Bu? Jam 8 cuma air putih Mbak.
setelah putih-putih dan air putih. Baik, otot-ototnya isinya apa aja nggih, Bu? Ada wortel, kecambah sama ini kubis. Iya. Lalu jam 9 ada mengkonsumsi apa lagi nggih? Makan nasi mbak jam 9. Iya, jam 9 mengkonsumsi nasi berapa banyak, Bu? 1,5 centong mbak. 1,5 Kira-kira centong. Centongnya apakah seperti ini, Bu? Apakah seperti ini, Bu? Yang mana nggih? Yang kedua itu mbak, yang pink. Yang B ini ya. Iya. Baik. Lalu setelah mengkonsumsi nasi ada lagi, Bu? Dalam satu piring itu isinya apa aja selain Ada nasi? sayur ini oseng-oseng sawi Iya. sama kecambah sama tempe. Ya. Lalu ada apa lagi, Bu? Ada telur asin separuh. Tumisnya itu seberapa banyak, Bu? Kira-kira ya 1 sendok. 1 sendok makan nggih. Lalu untuk setelah jam 9 ada mengkonsumsi apa lagi, Bu? Setelah jam 9 nggak ada mbak. Nggak ada nggih. Iya. Langsung apakah langsung makan siang? Iya sudah jam 2 mbak. Baik. Jam 2 itu yang dikonsumsi apa saja nggih, Bu? Nasi putih Ya, jumlahnya seberapa banyak? 1 centong mbak, 1 centong. Baik, 1 centong juga. Ya, Lalu ini apa, ada lauknya sambal goreng kentang iya, sama jeroan ati ampela. baik. Terus ada ini apa, empal daging. Baik, empal dagingnya seberapa banyak nggih, Bu? Ini 1 iris mbak. 1 iris, apakah seperti ini, Bu? Sebanyak ini? Ya kurang lebih segitu mbak. Baik. Lalu sambal goreng kentang ya, Bu, tadi? Iya. Seberapa banyak, Bu? Apakah sebanyak ini? Sebanyak ini, Bu? Iya kurang lebih. Berapa sendok nih, Bu? 1 sendok. Baik. Ada dikonsumsi lagi, Bu? Setelah jam 2 siang tadi ya, Bu? Iya. Macam nggak ada mbak. Nggak ada nih. Apakah langsung makan malam? Iya. Setelah sholat isya ini. Iya, pada jam berapa, Bu, itu? Sekitar jam 7 lebih mbak. Baik. Setengah 8 sekitar setengah 8. Yang dikonsumsi apa saja, Bu? Masih tumis itu mbak. Oh, Apa baik. namanya, sawi sama cambah Iya, tempe itu. baik. Apakah dengan porsi yang sama seperti siang? Enggak, Enggak. agak berkurang cuma sekitar 1 centong. Baik. Lalu lauknya ada apa, Bu? Ada telur asin juga Iya, setengah. iya. Lalu apakah ada sayurnya? Sayur yang kecambah itu tadi mbak. Oh, iya. Sayur sama sawi kecambah dan tempe oseng. Baik. Seberapa banyak nih, Bu? 1 sendok, sekitar 1 sendok. Baik, 1 sendok. Lalu saya akan menanyakan apa yang diasup Ibu selama 3 bulan terakhir ini nih, Bu. Saya akan menyebutkan makanannya, lalu Ibu menyebutkan selama 3 bulan terakhir ini apakah mengkonsumsi itu dan seberapa banyak. Misalkan dalam 3 bulan terakhir itu Ibu mengkonsumsinya tiap hari, berarti ya Ibu tinggal bilang setiap hari jumlahnya segini, Mbak, gitu, atau tiap minggu gitu. Saya sebutkan dari nasi gitu, Bu. Seberapa banyak Bu konsumsi nasi? Dalam sehari bisa berapa kali? Kadang 2, kadang 3 mbak. Baik, paling sering Paling sering 3 kali. jumlahnya apakah sama seperti tadi atau setiap Iya. hari berbeda? Hampir sama mbak. Yang kalau pagi agak banyak, siang dan sore kurang. Baik, apakah mengkonsumsi nasi jagung, Bu? Enggak. Apakah mengkonsumsi kentang? Enggak. Apakah mengkonsumsi roti tawar? Iya. Seberapa banyak, Bu? Mungkin tiap hari atau tiap minggu? Enggak, seminggu paling enggak 2 kali. Baik, seminggu 2 kali, nggih. Seberapa banyak porsinya, Bu? 1 lembar itu mbak.
selalu makan. Baik. Apakah mengkonsumsi bakwan jagung? Iya, kadang-kadang. Terus kapan Bu? Apakah setiap hari atau setiap minggu? 1 minggu paling enggak 1 sampai 2 kali. Baik, 1 minggu 1 sampai 2 kali. Lalu untuk perkedel kentang apakah mengkonsumsi Bu? Iya, kadang-kadang. Seberapa banyak? Tiap minggu bisa berapa kali? Seminggu kadang 1-2 kali, Mbak. Iya, baik. Untuk tahu apakah dikonsumsi juga? Hampir tiap hari tahu Iya. atau tempe itu harus ada. Baik, untuk porsi tahunya apakah seperti ini Bu? Yang mana gitu dari A, B, C ini? Itu tahu ya, Mbak. Oh, mohon maaf. Ini Bu. Yang F itu, Mbak. Yang F, baik. Lalu untuk tempe yang mana Bu? A, B, C ini? Itu yang C kayaknya, Mbak. Baik, yang C. Lalu konsumsi ayamnya seminggu bisa berapa kali Bu? Iya, sekitar 2 kali, Mbak. Sekitar 2 kali. Apakah sebanyak ini Bu sekali konsumsi? Antara A, B, dan C? Hampir, Mbak. Baik. Untuk ikan yang dikonsumsi, ikan apa Bu? Yang sering itu ikan sungai, Mbak. Baik. Seberapa banyak Bu? 1 minggu bisa berapa kali? Iya, 2 kali. Iya. Lalu konsumsi telurnya bagaimana Bu? Telur ya sekitar 2-3 kali 1 minggu, Mbak. Baik. Sawi seberapa banyak konsumsinya Bu? Untuk 1 minggu Iya. itu kalau sawi paling 1 minggu sekali, Baik. gantian dengan yang lain, Mbak, sayur yang lain. Baik. Lalu untuk konsumsi wortel mungkin yang dibuat sup itu apakah ada Bu? Iya, ada. Setiap minggu berapa kali Bu? Paling enggak seminggu 2 kali, Mbak. Baik. Untuk konsumsi buah-buahannya Buah seperti pisang mungkin? ya pisang. Baik. Seberapa banyak Bu? Itu 2 kali, Mbak, 1 minggu. Baik. Selanjutnya Ibu, saya akan bertanya mengenai apakah ada keluhan yang berkaitan dengan gejala diabetes yang diderita Ibu akhir-akhir ini? Iya, Mbak, ada. Juga itu gatal-gatal kulit itu, Mbak. Iya. Timbul gatal-gatal kalau gula darahnya agak tinggi, terasa ada yang gatal-gatal di sekitar tangan. Baik, lalu saya akan menjelaskan. Mohon maaf, saya akan bertanya sebelumnya Ibu sudah pernah melakukan konseling gizi? Belum pernah, Mbak. Berarti ini pertama kali Ibu? Iya, Mbak. Iya, jadi saya akan menjelaskan terkait penyebab atau jalan terjadinya penyakit ini, yaitu diabetes yang diderita Ibu ini adalah diabetes tipe 2 yang disebabkan oleh kemampuan insulin ini menurun Bu. Jadi jumlah insulin itu ada tapi kemampuannya itu menurun di tubuh. Nah, zat yang disebut insulin ini adalah zat yang membantu gula dalam darah tubuh Ibu ini untuk masuk ke sel, diserap lalu diubah menjadi energi. Namun insulin ini nggak mampu bekerja dengan baik sehingga gula yang seharusnya dibawa ke sel itu tetap di darah, sehingga terdeteksi bahwa gula Ibu, maksud saya darah Ibu mengandung banyak gula seperti itu. Oleh karena itu tujuan dari diet yang akan kita tetapkan ini berkaitan dengan itu Bu, yaitu yang pertama menyusun makanan sesuai kebiasaan, kemampuan dan kebutuhan harian Ibu. Lalu mencegah kenaikan gula darah Ibu yang lebih tinggi. Dari rekam medis ini kan kita tahu bahwa gula darah Ibu ini kan tinggi ya. Kita mencegah untuk dia menjadi lebih tinggi lagi. Lalu setelah tadi kita hitung berat badan, tinggi badan, didapatkan status gizi Ibu ini normal namun cenderung rendah, maka kita berusaha untuk mencegah penurunan berat badan atau penurunan status gizi. Lalu kita mencegah Ibu untuk mengkonsumsi
gula atau karbohidrat yang sangat sedikit yang menyebabkan ibu lemas atau bahkan pingsan seperti itu. Lalu kita juga mencegah terjadinya komplikasi yang banyak diderita oleh pasien diabetes, misalkan komplikasi pada mata, pada saraf, atau luka pada kaki seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan, Bu? Untuk makanan tadi Mbak, saya masih tetap bisa makan nasi kan? Iya, tetap bisa. Ya. Iya. Dengan jumlahnya itu berapa Mbak kira-kira kalau sehari? Baik, saya hitung dulu ya Bu. Berdasarkan berat badan dan tinggi badan tadi kan didapatkan status gizinya normal ya Bu. Setelah kita tetapkan kebutuhan energi ibu per hari itu sebanyak 1.500 kilokalori. Nah, jadi prinsip dari diet ini adalah cukup energi, cukup protein, dan tepat 3J Bu. 3J yang dimaksud di sini adalah tepat jumlah, jadwal, dan jenis. Untuk yang pertama jumlahnya ya Bu. Jumlahnya itu 1.500 kilokalori setara dengan 5 porsi protein Bu. 5 porsi protein itu misalkan satu ayam gini kita hitung satu porsi. Satu daging itu kita hitung satu porsi ya. Berarti 5 porsi artinya ibu bisa mengkonsumsi 5 lauk pauk dalam satu hari, baik itu menjadi makanan utama atau makanan selingan. Terus itu berlaku juga kita akan menghitung karbohidratnya. Karbohidratnya sebanyak 5,5 porsi Bu dalam sehari maksimal. 5,5 porsi itu seberapa banyak? 5,5 porsi itu setara dengan 5,5 centong nasi yang biasa ibu konsumsi. Jadi misalkan ibu dalam sehari mengkonsumsi 4 centong nasi, nah berarti sisanya 1,5 centong nasinya bisa dialokasikan buat makanan yang lain. Nah kalau makanan sumber karbohidrat lain porsinya lebih banyak, berarti harus dikurangi porsi nasinya, seperti itu. Lalu setara juga dengan lemak 5 porsi. Lemak 5 porsi itu maksudnya satu kali makan atau satu kali lauk digoreng itu mengandung setidaknya 1 porsi lemak Bu, seperti itu. Nah ibu dengan kondisi diabetes seperti ini tidak boleh Bu mengkonsumsi gula murni, baik itu gula pasir, gula merah, gula aren, dan juga untuk madu. Meskipun madu mengandung glukosa yang lebih rendah dari golongannya, namun madu juga tetap harus dibatasi. Lalu konsumsi serat juga Bu. Serat ini penting untuk pasien diabetes, terutama yang kita bilang itu serat larut air, karena serat ini tuh bisa membantu menghambat penyerapan glukosa. Jadi serat ini kan susah diproses di lambung Bu, jadi dia akan mencegah untuk gula itu diserap dan masuk ke dalam darah. Contoh serat larut yang dianjurkan adalah apel, jeruk, wortel, pir, brokoli, pepaya, dan buncis. Lalu tadi C yang pertama kan tepat jumlah Bu. Yang kedua tepat jenis. Ya, jenis itu maksudnya kita harus memperhitungkan yang namanya indeks glikemik Bu. Indeks glikemik itu kemampuan lama atau tidaknya makanan itu dipecah menjadi gula di dalam tubuh. Makin tinggi angka glycemic indeksnya itu, maka makin berbahaya buat pasien diabetes, karena makin cepat makanan itu dirubah menjadi gula di dalam tubuh. Nah contoh makanan yang indeks glikemiknya tinggi itu kayak anggur, pisang itu juga termasuk gula. Iya, pisang termasuk, cuman pisang masih bisa dikonsumsi tapi harus dibatasi. Lalu kismis, semangka itu tinggi sekali Bu. Semangka ya? Iya, semangka. Ubi juga cukup tinggi Bu. Madu juga lumayan. Jagung juga jagung cukup tinggi tapi masih bisa dikonsumsi jika dibatasi. Singkong Mbak? Singkong enggak ya Bu. Singkong yang dianjurkan itu contohnya kayak talas, telo gitu. Bubur juga itu bukan ubi ya Mbak, kan ubi juga telo.
tinggi. Ketela bu, agak beda jenisnya gitu. Lalu konsumsi jagung juga bu, jagung itu tinggi, dilarang. Terus melon juga nggak boleh, bubur juga nggak boleh. Iya, makin lembek nasi itu maka kandungan glukosanya semakin tinggi. Lalu mangga yang manis itu nggak boleh. Rambutan, kelengkeng, kentang, dan kue-kue yang manis gitu itu nggak boleh bu. Nah, yang dianjurkan adalah makanan dengan indeks glikemis yang cukup rendah. Dalam hal ini seperti roti gandum gitu bu. Jadi roti gandum dengan roti tawar putih itu indeks yang lebih dianjurkan adalah roti gandum. Lalu buah-buahan yang kulitnya itu dimakan bu. Misalnya apel, pir, ya betul. Terus dianjurkan juga untuk konsumsi kacang-kacangan. Misalkan kayak ibu kalau punya kacang almond di rumah itu nggak apa-apa dikonsumsi. Terus talas, bihun itu nggak apa-apa. Juga mbak, kacang hijau termasuk ya? Iya, kacang hijau juga termasuk nggak apa-apa. Konsumsi bihun juga nggak apa-apa bu. Soalnya kandungan gulanya rendah. Ketela yang saya sebutkan tadi, kacang merah boleh, kacang kedelai boleh. Lalu yang terakhir ini adalah tepat jadwal. Tepat jadwal maksudnya dalam sehari pasien diabetes itu dianjurkan untuk mengkonsumsi 3 kali makanan berat dan 3 kali makanan selingan. Makanan berat harus tepat pada saat sarapan. Misalkan sarapan sebelum jam 9, lalu makan siang jam 12, lalu makan malam jam 6 atau jam 7. Lalu selingannya bisa di antara 2 jam makan itu bu, entah jam 10 atau jam 3 atau jam 8 seperti itu. Fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk mencegah ibu kelaparan di waktu-waktu tertentu, yang mencegah makannya lebih banyak, jadi asupan gulanya nanti langsung meningkat drastis. Sampai sini apakah paham bu? Insya Allah mbak. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Mau tanya untuk air putih itu kita seberapa mbak minumnya satu hari itu? Iya. Yang kita butuhkan. Baik, untuk air putih itu jumlahnya 8 gelas sehari bu. Itu harus ya mbak? Iya. Kurang lebih ya itu. Kurang lebih. Air yang dimaksud itu bisa air putih atau ibu mengkonsumsi teh atau minum-minuman lain seperti itu. Dianjurkan air putih sih bu dengan kondisi diabetes. Baik, saya lanjutkan ya bu. Jadi ini adalah contoh makanan yang saya jelaskan tadi, makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Bisa dibaca gitu nanti. Lalu ini ada contoh menu sehari bu. Contoh menu sehari ini misalkan pagi mengkonsumsi roti putih. Roti putih ini berarti porsinya sebanyak 1 porsi bu. Seberapa banyak sih 1 porsi roti putih itu? Roti putih yang dimaksud adalah yang berukuran seperti ini bu, roti tawar. Nah ini dalam 1 porsi bisa dikonsumsi sampai 2 sampai 4 iris seperti itu bu. Lalu jika sudah mengkonsumsi roti putih atau roti tawar, tidak boleh mengkonsumsi nasi pada saat itu bu. Nah itu rotinya bisa dengan selai kacang, bisa dengan telur rebus, lalap daun. Lalu makanan selingannya bisa buah bu, dianjurkan buah seperti yang saya jelaskan tadi, buahnya seperti semangka di jam 10. Lalu mohon maaf, seperti apel. Lalu untuk siangnya jam 12 siang dianjurkan untuk mengkonsumsi nasi. Nasinya seberapa banyak? Nasinya ibu bisa mengkonsumsi sampai 2 centong sekali makan dengan porsi centong seperti ini bu. Lalu untuk semur daging bisa dikonsumsi 1 kali 1 porsi, maksud saya dengan ukuran seperti ini. Lalu untuk tempe goreng konsumsi pecel dan jeruk. Lalu jam 4 boleh makan seling bu. Makan selingannya itu puding pepaya dengan gulanya itu bukan pakai gula pasir tapi pakai gula pengganti atau gula jagung kita bilangnya.
Lalu untuk makan malamnya bisa mengkonsumsi nasi dengan porsi yang sama. Pokoknya dalam satu hari itu konsumsi nasinya tuh 4 sampai 5 centong nasi. Dengan pepes ikan, cat tahu, tumis kangkung dan apel. Nah, jam 9 ini boleh Bu mengkonsumsi selingan. Selingannya itu bisa buah seperti itu yang sudah saya jelaskan buah-buahnya tadi. Lalu sampai sini apakah bisa dipahami ya Bu? Iya Mbak, insya Allah. Iya, Ibu bisa tolong diulangi terkait apa yang saya jelaskan tadi, terutama terkait 3J tadi. 3J itu jenis, Iya, terus jadwal, iya, jumlah. jumlah. Baik, untuk makanan yang dibatasi dan dihindari tadi, apakah sudah hafal gitu? Saya ada di sini semua gitu sih Bu, bisa dipahami dari sini gitu. Iya. Ya. Lalu baik, saya simpulkan dari konseling pada kali ini adalah didapat bahwa status gizi ibu ini masih normal dan kita sudah menyusun makanan yang mencegah untuk kenaikan gula darahnya lagi. Nah, dengan prinsip 3J tadi, tepat jumlah, jenis dan jadwal yang sudah dijelaskan lengkap di sini gitu, bisa dibawa pulang untuk proses pertemuan kita selanjutnya. Lalu ada makanan yang dihindari atau dibatasi juga. Lalu di sini tertera Bu kontak saya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ingin menghubungi saya, silahkan menghubungi saya di nomor ini. Lalu sekarang tanggal 18 kita akan melakukan monitoring. Monitoringnya itu berupa Ibu mencatat makanan yang Ibu asup selama sehari itu di sini Bu, di formulir. Sehari mulai besok atau gimana Mbak? Iya betul, sehari mulai besok. Sehari mulai besok di formulir ini selama 3 hari ya Bu. Nanti kita akan evaluasi bagaimana asupan Ibu, apakah asupan gulanya itu apakah tambah tinggi atau bisa kita kurangi seperti itu. Nanti saya akan mengambil formulir ini 3 hari lagi ya Bu. Ya, sekian pertemuan kita pada kali ini. Saya tutup nih Bu. Terima kasih Mbak atas infonya ya Mbak. Baik, terima kasih Ibu. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.